Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Daihatsu Ayla tipe terendah, yaitu tipe D+. Nah, kita akan ulas singkat di sini. Dan untuk kuncinya, seperti ini kuncinya. Biasa ya, belum ada support immobilizer, belum ada. Nah, untuk mesinnya dia sama persis dengan Daihatsu Sigra yang 1.0. Ruang mesinnya hampir sama semuanya dengan Daihatsu Sigra yang 1.0 1000 cc, dan di sini sudah ada peredamnya juga. Cukup tebal lah untuk dari plat-platnya. Nah, logonya dia kayak Avenger gini ya. Nah, untuk dari depan kita lihat dari grillnya dulu. Grillnya juga hampir sama dengan Daihatsu New Sigra atau Sigra yang tipe M ya, atau Sigra terbaru NIK 2021. Nah, di sini yang membedakan kalau yang ini adalah tipe terendah. Tipe terendah pastinya kalau kita perhatikan dari lampunya dulu. Lampunya dia di sini masih halogen warna kuning semua ya, mulai dari lampu utama, kemudian lampu kotanya, dan untuk lampu sennya dia juga masih bolam, warnanya masih kuning. Karena dia tipe terendah. Untuk fog lamp juga belum ada. Fog lamp juga belum ada. Ini tampilan dari depan. Kemudian kalau dari sisi samping, handle pintunya masih biasa seperti ini. Tempat kunci juga ada. Spionnya juga masih belum elektrik, masih biasa. Belum dibuat sewarna bodi. Antenanya ada di sini. Dan untuk velgnya, ini yang kelihatan memang mencolok banget perbedaan antara tipe D+, kemudian R, tipe M. Di atasnya dia pokoknya dia berbeda banget. Jadi velgnya sangat terlihat mencolok sekali. Untuk tipe D+ ini dia menggunakan pelek kaleng. Menggunakan pelek kaleng dengan ringnya di ring 13. Sisi pengereman untuk depan sudah cakram, tapi untuk belakang masih tromol dengan pelek kalengnya. Ban yang dipakai Campiro Eco ring 13, peleknya pelek kaleng, kemudian di belakang pengeremannya masih menggunakan tromol. Handle dari penumpang bagian belakang juga sama, masih biasa seperti ini. Dari sisi door trim di sini juga pasti keras semua ya. Bahannya memang masih plastik tapi sangat kokoh nih. Untuk power window-nya ada autonya di sisi driver, semuanya masih manual. Kemudian ada tempat cup holder juga. Nah, dari dalam, nah kuncinya bisa kita colokkan seperti ini. Iya. Terus di sini tidak ada tombol apapun ya, kosong karena memang untuk spionnya sendiri belum elektrik, masih kosong semuanya. Kemudian dari setirnya juga ini belum ada apapun ya, tidak ada tombol apapun, hanya tombol satu klakson di tengah sini. Dan logo Daihatsu-nya ini juga belum chrome, jadi masih sewarna body, belum dibuat chrome. Switch untuk perlampuan depan lebih kecil, terlihat berbeda dengan si kakaknya si Sigra. Kemudian di bawahnya biasa, pedal untuk gas, rem, dan kopling. Dan ini juga pastinya adalah manual. Nah, untuk kursinya sendiri bisa reclining, tapi untuk naik turun dia nggak bisa. Bahannya dipakai, nah desain terbaru ya, desain terbaru, bahannya masih biasa, belum kulit. Kemudian di sini ada tuas untuk parking brake, dan di sini ada untuk transmisi, speednya yaitu di 5 percepatan, manual. Di sini ada 2 tempat cup holder, ada power outlet. Nah, di sini AC-nya masih manual, tapi alhamdulillah sudah ada AC-nya ya. Tipe D+, kalau tipe D belum ada. Nah, kemudian tipe D juga nggak ada, yang ada ready di stoknya adalah tipe D+ ini. Kemudian di sini ada tempat isi AC di tengah. Di sini tempat yang harusnya yang biasa tipe di atasnya menggunakan LCD, dia belum ya. Kemudian di atasnya lagi di sini ada spionnya, spion tengah. Sun visor nggak ada dari sisi penumpang, tapi dari sisi pengemudi ada, tapi nggak ada kacanya. Kemudian dari penumpang juga nggak ada handle tangannya. Nah, dashboardnya seperti ini.
kisi AC-nya bulat bersama Casigra. Cuman dari setirnya ini, kalau dari atas ini kan rasanya agak bergerigi, cuman bawahnya ini licin banget nih. Nah, ini tempat setirnya. Jadi kontur setirnya ini berbeda. Jadi licin di belakangnya, tapi di atasnya dia agak konturnya itu bergerigi. Kurang begitu nyaman sih, harusnya bergerigi semua. Instrumen clusternya kalau kita perhatikan di sini biasa ya, sebuah analog separuh, tidak bulat. Kemudian ada beberapa notifikasi kayak misalkan dari parking brake, kemudian baterai dan lain sebagainya. Nah, di sini ada satu display kecil, di sini hanya tempat fuel aja. Jadi ini bukan jam, tidak bisa dirubah-rubah, hanya satu buat penandaan fuelnya aja masih berapa banyak. Di sini ada switch buat wiper depan, karena wiper belakangnya ini memang nggak ada. Nah, untuk dari penumpang bagian depan di sini door trimnya juga sama, semua sama pokoknya, ini semuanya keras ya bahan yang dipakai. Kemudian ada handle pintunya, di sini ada switch untuk membuka menutup power window-nya, ada tempat cup holder lumayan gede. Di sini juga ada tempat penyimpanan lumayan. Dan kemudian di bawah sini ada beberapa standar keselamatan yang memang sudah standar mobil di tahun 2021 kemarin sampai dengan saat ini dan mudahan seterusnya. Di dalam ini ada beberapa isi, diantaranya yaitu untuk mencuci mobil, kemudian kit dari ban. Ada pula di sini untuk interior, jadi interior supaya lebih awet dan mengkilap juga ada di sini. Ditambah lagi juga ada kanebu juga, jadi lengkap di sini. Kemudian ini juga untuk sarana kesehatan, misalkan ya terjadi luka bisa menggunakan dalamnya, ada beberapa misalkan dari salon pas sejenis kayak gitu ya. Jadi kemudian ditambah lagi ada kayak betadine dan sebagainya. Dan ini dikeluarkan oleh Astra International Daihatsu. Istilahnya buat pertolongan pertama lah pada saat terjadi luka dan lain sebagainya. Nah, di sini juga tambah lagi ada satu segitiga. Segitiga pengaman ini pada saat misalkan mobil Anda mengalami kerusakan nanti di belakang, di tengah jalan, pergantian ban dan sebagainya, ini bisa dipakai karena ini lebih aman. Terus ada apar juga, ini tidak bisa dilepas ya, sudah dibaut di sini. Ada apar atau fire extinguisher, apar lebih gampangnya. Jadi untuk dari muka kurang lebih seperti ini tampilannya. Itu adalah beberapa standar peralatan yang memang wajib didapatkan ya. Saat ini standar semua mobil dari tahun 2021 maksud kami sudah mendapatkan itu semuanya. Sekarang sebagai penumpang di sini, jadi kalau masuk ini lumayan cukup lebar. Cukup lebar, memang tidak tinggi banget. Cukup rendah juga kategori mobil ini, tapi pas. Ketika masuk juga kepala tidak sangkut ke atas. Door trim sama dengan depan, tidak ada perbedaan, hanya membedakan lebih pendek aja. Keras semuanya bahan yang dipakai, ada tempat satu cup holder. Kemudian kursinya ini empuk. Kursinya tergolong kategori empuk ya. Empuk untuk sandaran dari penumpang belakang. Fix ya, jadi tidak bisa digerakkan. Fix kondisinya seperti ini, tapi tidak begitu tegak, tidak begitu miring, jadi pas banget kalau masih menurut kami. Nah, ini benar-benar empuk ya, masuk dalam kategori empuk. Seat back pocket tidak dapat dari kanan kiri ya, dari sisi driver maupun kursi penumpang bagian depan nggak ada. Lampu kabin juga nggak ada, pegangan tangan tidak ada semuanya dari sisi kanan maupun kiri penumpang. Yang ada pegangan tangan nggak ada memang, semuanya nggak ada ya, dari driver semuanya tidak dapat pegangan tangan. AC juga hanya mendapatkan satu di depan sana, tapi yang jelas sudah ada AC-nya. Terus kemudian dari belakang ini safety belt tetap dapat ya, safety belt dapat kanan kiri, tengah juga ada 2 titik. Tapi sayang sekali memang tidak mendapatkan di sini headrest. Headrestnya tidak ada, tapi ada lubangnya di sini bisa ditambahkan. Headrest tidak ada, bagian tengah nggak ada, kanan kiri tetap ada lubang ya, tuh. Jadi ketika Anda mau memodifnya ini bisa nih, untuk headrestnya. Ini sangat simpel, tapi yang jelas Anda nyaman, tidak akan kena hujan ketika Anda berkendara, ada hujan dan sebagainya. Sekarang kita lihat bagasinya pakai paling belakang ya mas kami. Di sini juga ada fitur child lock, jadi kalau anak kecil di lock seperti ini, anak Anda masuk ke dalam, anak Anda tidak akan bisa membuka pintu ini selama Anda tidak membukanya dari belakang, dari luar maksud kami, baru terbuka. Ini fitur buat child lock ya, emang cocoknya buat anak yang ditinggal di dalam mobil. Sekarang kita buka bagasinya, karena bagasinya masih menggunakan kunci seperti ini, jadi harus kita ambil kuncinya. Atau kalau tidak mau ambil kuncinya, bisa buka di sini. Nah, di sini bertepatan juga dengan untuk membuka tempat fuel.
tampilan belakang dulu akan kita perhatikan. Tampilan belakang, karena antena sudah berada di pilar A sana tadi, di belakang tidak ada antena lagi. Kemudian spoiler juga kosong ya, tipe D+ tidak menggunakan spoiler. Kemudian defogger juga tidak ada, dan satu lagi yaitu tidak menggunakan wiper, tidak ada wiper belakang. Ini sayangnya di sini aja sih, wiper belakang itu termasuk kategori penting. Nah untuk lampunya, walaupun NIK 2022 karena dia tipe D+, maka bentuk lampunya seperti ini. Semuanya masih bohlam, dari lampu rem, kemudian lampu mundur, lampu mesin juga sama, semuanya masih bohlam semua. Tulisan Ayla-nya lebih besar, Ayla besar. Di sini ada Astra Daihatsu. Nah, turun ke bawah di sini ada tempat platnya. Ini bagus nih, cukup besar. Tempat platnya bagus. Ada lampunya juga di bawah. Dan di sini belum ada sensor parkir ya, karena tipe terendah yaitu D+. Bagasi kita akan buka. Nah, untuk bagasinya termasuk kategori luas. Oh, ternyata juga dapat di sini cover tire atau cover pelek juga dapat ya. Jadi seakan-akan ada bautnya di situ. Tapi dia sebenarnya pada intinya cuma ngelok aja. Jadi dia cuma nutup aja. Kita langsung coba praktekkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi lebih ganteng kan kalau menggunakan cover pelek seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kelihatan lebih ganteng lah. Tuh, jadi nggak kelihatan cungkring lagi. Lumayan. Terus bagasi. Bicara bagasi termasuk kategori luas. Kita singkirkan dulu covernya. Nah, ini bagasinya termasuk kategori luas. Ada biasa, ada jaring karbon. Kemudian di bawahnya akan kita buka. Apakah bisa? Ternyata bisa. Nah, di sini juga tambah lagi satu gratis yaitu pelek ya, walaupun memang pelek kaleng atau ban serepnya ini. Nah, enak banget. Jadi ban serep di sini adalah paling nyaman ketika Anda mengambilnya daripada yang ban serep di bawah. Karena ini mobilnya kecil, maka ditaruh di sini. Ini sudah free juga. Kalau kategori luas menurut kami cukup luas. Ya, Sigra aja kalah, kakaknya kalah luasan untuk kabinnya. Ulasan bagasi maksud kami. Untuk bagasinya ini jauh lebih luas daripada si Sigra. Tampilan keseluruhan kurang lebih seperti ini. Jadi tergantung kepada Anda, semua ada plus minusnya. Kalau Anda mencari tipe terendah, tipe D+ ini adalah solusi tepat ketika Anda ingin beralih dari sepeda motor ke mobil. Karena harganya kurang lebih aja. Untuk DP terendahnya untuk saat ini bisa di DP dengan DP 19 juta, serta untuk bulanannya kurang lebih 2,7 juta selama temponya di 5 tahun. Nah, untuk lebih detail nanti Anda bisa langsung klik deskripsi, ada kontak marketing dari Astra Daihatsu Kalimantan Selatan. Kurang lebih seperti itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. Salam RK Group.